Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, siap untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan. Kita sudah siap memuji Tuhan. Ada yang spesial ya hari ini? Ada enggak? Ada ya? Puji Tuhan ya, kita boleh tampil kompak ya. Kayaknya ini pertama kalinya seragam untuk pemain musik, WL dan singer ya. Kelihatan lebih cantik, lebih ganteng-ganteng. Puji Tuhan. Lebih dari itu kita mau bersatu hati untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan kita. Tuhan yang menjadi kekuatan penolong dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita dengan sepenuh hati kita mau datang kepada Tuhan. Permata hatiku, biarlah Tuhan menjadi satu yang berharga dalam hidup kita. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Apapun keadaan kita pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan yang sanggup mengubahkan kita, menguatkan pengharapan kita, sehingga kita semakin indah di dalam Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari kita sembah Dia. Yesus, Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, dengan hati bersyukur dan pujian kami Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Dengan kerinduan kami Tuhan, kami datang kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang sangat berharga menjadi permata hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau bersama katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Biar dia menjadi satu-satunya yang berharga dalam hidup kita, satu-satunya yang terutama dalam hidup kita. Kita sembah pagi hari ini. Amin. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Katakan Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Rasa mati indah, jadikanku indah. Rasa mati indah, jadikanku indah. Rasa makin indah bagimu. Saya undang Bapak Gembala untuk membuka dalam doa. Haleluya Yesus. Jadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati oleh Tuhan, mendapatkan pertolongan saat mereka membutuhkan, disembuhkan mereka yang sakit, dan diberi sukacita mereka yang berduka melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal sampai selesai ibadah ini, biar suasana sorga turun atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah, alaskan doa dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk bersukacita memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Saat kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, bersama dengan keluarga kita, kita boleh merasakan keindahan, kebahagiaan, sukacita. Terlebih saat kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya buat kita. Saat kita undang Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan selalu memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Yesusku dahsyat. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, kau terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Saya udah jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bersatu hati
untuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Bersama kita katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh indah kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai dan Tuhan yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena kita boleh mengecap dan melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Amin. Kita mau berikan syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Kita mau persiapkan syukur kita melalui persembahan kita dengan penuh cinta kepada Tuhan. Yang bertugas saya undang maju ke depan. Nanti Meris akan pimpin kita dalam doa. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kau masih mempersilahkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ya Bapa yang mengedarkan kantong kolektif ya Bapa. Kau berkati dalam pekerjaannya, Engkau berkati kehidupannya ya Bapa, biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah, bila kita boleh selalu merasakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan berikan syukur kita melalui persembahan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bila kita selamanya kita akan bersyukur, selamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita sudah mengambil keputusan untuk kita mengiring Tuhan, bila kita akan terus berjalan dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saat bersama dengan Tuhan, kita akan kuat dan sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan di dalam Tuhan, di dalam kerajaan surga. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita naikkan pujian mahkota kehidupan. Oh Yesus, tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di
Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah undur daripada Engkau Tuhan. Kami mau terus mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu Bapa yang begitu baik dan luar biasa. Kami anak-anak-Mu hari ini boleh datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semuanya hanya dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu ya Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya, kami tetap berpegang teguh ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyembahan yang sudah kami naikkan. Kami kembalikan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Martin Stefanus di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Bapa, apa yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa, supaya tetap kuat dan tetap melayani Engkau dan tetap memberikan yang terbaik ya Bapa dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus.
Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak. Baik, salib adalah kesetiaan dalam penderitaan ini. Judul khotbah hari ini. Jadi masa raya Prapaskah kita banyak bicara tentang Yesus, salib, dan sengsara yang dialami Tuhan Yesus. Baik, kita sama-sama berdiri, kita membaca ayat ini bersama-sama. Kita akan membaca mulai dari alamatnya. Mulai. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penulis surat Yakobus adalah Yakobus, saudara atau adik dari Tuhan Yesus dari garis Yusuf dan Maria. Ya. Nah, saudara-saudaraku, Yakub ini menjadi Yakobus sama Yakub sama ya, sebutannya Yakub, Yakobus. Kalau ke Inggris-Inggrisan apa itu? James. Ya. Jadi kalau ada orang namanya James, itu Yakub. Nah, itu antara lain. Nah, Yakub ini menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Kalau sekarang gembala, gitu ya. Jadi pemimpin gereja atau gembala jemaat di Yerusalem pada gereja yang baru berdiri. Gereja mula-mula. Nah, di antara penduduk itu yang semua beragama Yahudi Taurat, agama Taurat, saudaraku, lalu ada 1-2 yang percaya Yesus, ada 1-2 yang menjadi orang-orang pengikut ajaran Mesias. Pada masa itu dikenal seperti itu, padahal Yesusnya ini mati disalibkan. Siapa yang menyalibkan? Orang Yahudi juga. Sehingga aneh kalau ada orang Yahudi mau percaya Yesus. Jadi sedikit saja. Nah, yang sedikit itu, saudaraku, mereka mengalami tekanan, mengalami aniaya. Di mana-mana begitu ya, yang namanya minoritas ya. Mengalami, itu bukan sekarang saja, tapi dari gereja itu mulai berdiri. Lalu saudaraku, karena tidak tahan, tidak sanggup mengalami aniaya dan mereka tetap mau percaya Tuhan Yesus, mereka pergi cari tempat-tempat yang aman, dalam arti yang bisa menerima mereka sebagai orang percaya Yesus. Waktu itu belum dikenal sebagai Kristen. Ya, pergi ke tempat yang tidak intoleran lah kalau bahasanya sekarang gitu ya. Ke tempat-tempat yang penduduknya menerima keadaan yang plural itu. Saudaraku, kepada jemaat yang tersebar di berbagai kota, mungkin juga ke negara tetangga, tapi dekat itu ya, waktu itu tidak, negara tetangga itu nggak pakai paspor atau visa seperti sekarang ya, mereka pergi-pergi begitu saja. Yakobus menuliskan suratnya. Jadi Yakub menulis suratnya kepada jemaat yang tersebar, jemaat Yerusalem yang tersebar di berbagai kota, agar mereka tetap bertahan dalam imannya walaupun harus menderita. Itu sebabnya suratnya berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Saudara ngerti maksudnya bertahan? Kalau suruh pilih, saudara ingin bertahan atau ingin menang? Saudara sulit memilih, karena yang menjawab hanya 1-2. Kalau boleh milih, saudara milih bertahan atau menang? Yakin? Gimana menang kalau pertahanannya lemah?
Jadi kadang-kadang kita dilatih bertahan dulu ya. Kadang-kadang begitu. Kalau suruh milih, milih apa? Menanglah. Saya juga menanglah. Orang bertahan itu gak enak lah. Kalau dalam olahraga tinju yang bertahan itu yang begini nih saudaraku. Gini aja gitu, pukulin gitu. Gak enak saudaraku kan? Gak enak. Kalau boleh milih menang. Tapi orang-orang Yahudi yang tersebar diberitahu bahwa bertahanlah. Dan dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan apabila ia sudah tahan uji. Jadi sana diuji saudaraku. Orang yang bertahan itu diuji. Diuji kesabarannya, diuji egonya dan lain sebagainya. Lalu dikatakan apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota. Ya, menerima mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Pada masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali agar kita semua tetap menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang tidak mudah menyerah, bahkan tidak boleh kalah ketika kesukaran atau penderitaan datang menghadang. Semua kesukaran dan penderitaan itu adalah salib yang harus kita pikul. Salib yang harus kita pikul. Kerelaan memikul salib itu adalah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri dengan setia dia memikul salibnya dari pengadilan mendaki bukit sampai di Golgota dia disalibkan. Nah, pagi hari ini saudaraku, kita akan melihat yang pertama makna salib. Makna salib bagi orang percaya, kita akan melihat dulu apa pemahaman salib itu bagi orang Yahudi dan bagi orang Yunani. Kita membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Berbahagialah saudara yang meyakini bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pada zaman Rasul Paulus memberitakan Injil, yaitu masa kekaisaran Romawi. Mereka sangat berkuasa. Kalau negara kita mengenal itu penjajahan, saudaraku. Jadi negara-negara di sekitar Timur Tengah sana takluk di bawah kekaisaran Romawi termasuk Israel dan mereka dijajah. Nah, lalu saudaraku, salib merupakan sebuah instrumen eksekusi, instrumen hukum dalam hal ini untuk eksekusi yang pada masa itu saja dianggap paling hina dan paling kejam. Siapa yang mendapat eksekusi mati di atas salib? Mereka adalah budak. Itu yang pertama, budak. Budak itu diperjualbelikan, manusia yang diperjualbelikan itu budak. Lalu penjahat ini bukan penjahat curi ayam, tapi penjahat kelas berat, pembunuhan. Ya, kita mengenal seorang bernama Barnabas yang seharusnya dihukum mati melalui disalibkan. Dan dia dibebaskan karena orang-orang lebih memilih Yesus untuk disalib dan Barnabas dibebaskan. Lalu siapa lagi yang dihukum salib? Subversif, orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah. Nah, pada masa inilah saudaraku, Paulus memberitakan Injil yang menyelamatkan dengan tokoh seorang yang mati disalibkan, yaitu Yesus. Coba saudaraku, di tengah-tengah hukum yang sebegitu rupa, jadi orang mati disalib itu adalah subversif atau penjahat kelas berat atau seorang budak. Lalu Paulus beritakan Injil keselamatan
dengan tokoh Yesus. Siapa Yesus? Yang kemarin itu mati disalib. Nah, ini kontradiksi banget, ya. Ini kontradiksi. Kalau ada seorang tokoh yang jelas-jelas dianggap atau secara instrumen hukum dinyatakan bersalah, saudaraku, dan kita harus mempercayainya sebagai satu kepercayaan seumur hidup kita. Kalau sekarang rasanya tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan kondisi itulah yang waktu itu Paulus melakukan pemberitaan Injil. Nah, itu sebabnya yang kita baca tadi dikatakan bagi orang Yahudi dan orang Yunani berita salib itu tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima sebuah kisah tentang orang yang mati disalib disebut juru selamat, itu nggak bisa diterima. Orang Yunani, orang Yahudi nggak bisa ngerti hal itu. Mana mungkin seorang yang mati dengan cara disalib menjadi penyelamat untuk dirinya sendiri? Dia tidak bisa. Ketika Yesus disalib, orang Yahudi bilang apa? Kamu kan yang bilang juru selamat. Selamatkanlah dirimu sendiri. Orang Yahudi bilang, selamatkan dirimu sendiri, baru selamatkanlah kami. Mana mungkin, saudaraku, orang yang mati dengan cara disalib, yang dianggap penjahat itu bisa jadi penyelamat. Orang Yahudi dan orang Yunani telah menetapkan standar atau kriteria untuk apa yang mereka percayai, untuk apa yang mereka yakini bisa menolong dan bisa menyelamatkan hidupnya dan menyelamatkan bangsanya. Mereka punya standar. Apa itu? Orang Yahudi bilang mereka menghendaki tanda. Tanda ini yang dimaksud tanda ajaib, mujizat, yaitu mereka ingin bukti nyata. Ya, mereka ingin bukti nyata tanda ajaib atau mujizat yang bisa menolong mereka untuk bebas dari para penjajah orang-orang Romawi. Dalam hal ini, saudaraku, orang Yahudi tidak menemukan kriteria dalam berita salib. Nggak ada ceritanya cocok dengan keinginan mereka. Mereka ingin tanda, mereka ingin keajaiban yang bisa mengubah bangsanya. Tapi Yesus kan mati disalib. Tanpa hal yang membantu mereka, mereka nggak bisa mempercayai bahwa salib itu satu berita yang memberi harapan atau keselamatan. Bagi orang Yahudi, salib adalah dikatakan tadi sebagai batu sandungan. Saudara, batu sandungan itu kalau ada jalan atau lantai begini, orang bebas kan? Tapi ada batu orang bisa tersandung. Itu ungkapan orang Yahudi. Jadi batu sandungan itu bikin orang nggak bisa nyaman, dan kalau kena itu tersandung jatuh. Bagi orang Yahudi itulah salib. Orang yang tersandung salib dia akan jatuh. Nah, bagi orang Yunani, saudaraku, orang Yunani ini dari dulu terkenal pemikir. Ya, pemikir. Nah, kita mengenal tokoh-tokoh pemikir, Plato, Sokrates itu dari Yunani. Segala sesuatu harus masuk akal. Ya, segala sesuatu harus logis, logik. Ya. Logikanya seorang penyelamat adalah seorang hero. Ya, kalau anak kecil dia mengidolakan tokoh-tokoh yang selalu menang, gitu. Waktu kecil kalian anak-anak muda senang nonton film apa? Unyil. Pasti tokohnya Pak Ogah. Kalau yang sering nonton Unyil pasti tokohnya Pak Ogah ya, atau Pak Raden. Coba senangnya tokoh apa di film kartun? Film apa? 3 anak di depan coba. Sebut satu-satu. Doraemon. Nggak maco amat nih cowok. Doraemon. Yuk. Ya. SpongeBob. Ayo, pakai dibisikin. Patrick.
Sulit mau masuknya nih. Sulit mau masuknya nih. Ntar jangan bilang suster ngesot lagi. Coba ganti bapak-bapak ah. Ganti bapak-bapak. Senangnya nonton film apa? Ya? Iya, siapa tokohnya? Bruce Lee. Wah, Bruce Lee. Siapa lagi? Rambo. Ya, sampai dibilang muka Rambo, hati Hello Kitty. Waduh, itu Papa Seribu ya. Rambo. Coba yang di sini. Ya. Coba apa? Mahabharata. Ya, Mahabharata itu film besar, tokohnya Gatot Kaca, Warkudoro, Arjuna. Ya? Rama. Oh, ini memang Jawa. Rama. Dia tidak berperang, tapi nasihatnya, sarannya ya Rama. Ini saya bingung, anak muda nggak ada yang tokoh Superman gitu ya, karena kebanyakan Superman. Nggak ada yang tokoh Ultraman yang menangan gitu loh. Terus kalau yang berubah apa tuh yang berubah? Nah itu hero, tokoh penyelamat, Bruce Lee. Oh, Rama itu tokoh di balik layar tapi menangan gitu ya. Rambo. Kalau yang dateng gitu ya, yang dateng ini Bruce Lee, gua selamatin lu semua ya. Nah dia menangan, percaya nggak orang Yahudi, orang Yunani? Percayalah. Kalau yang datang SpongeBob ketawa. Yang datang Doraemon gak jadi. Saya berharap nih 3 anak ini menyebut tokoh-tokoh yang wis gitu. Tapi inilah anak-anak sekarang santai. Oh, hidupnya pokoknya senang-senang saja ya. Gak usah mikirin susah. Buat apa susah? Susah itu gak ada gunanya. Ini prinsipnya. Tokoh yang diinginkan orang Yahudi dan orang Yunani, terutama orang Yunani, tokoh yang masuk akal lah. Kalau dia jadi pahlawan menangan terus bisa diterima. Kalau ajarannya itu ajaran yang masuk akal, diterima. Tapi ini siapa? Yesus. Udah mati disalib, ajarannya bilang apa? Ajarannya berbahagialah orang yang miskin. Wis, bisa gak berbahagia orang miskin? Logikanya ya nggak bisa. Sebahagia-bahagianya orang, bahagia yang punya rumah atau bahagia yang nggak punya rumah? Nggak bisa terima orang Yunani, nggak bisa. Berbahagialah orang yang miskin, bahagialah orang yang rendah hati. Saya mau dihormati kata orang Yunani, nggak masuk akal. Itu sebabnya berita salib bagi orang Yunani parah nih saudaraku. Dianggap sebagai satu apa? Orang Yunani bilang apa? Kebodohan. Itu pembacaan kita tadi. Batu sandungan itu orang Yahudi. Kalau orang Yunani bilang salib itu, kalau saya punya jemaat dulu di Merak, bilangnya begini, bodok. Orang apa yang bilang bodok, Pak? Kebetulan bukan orang Ambon nih, orang Kupang. Sama itu ya, sama saya lihat. Kalau bilang bodoh, itu dia belum marah. Belum marah kalau bilang bodoh. Tapi kalau anaknya udah gitu, bilangnya apa tadi? Wah. Udah. Jadi saya perhatikan kalau dia bilang bodoh kamu, nggak apa-apa tuh, masih biasa katanya nggak apa-apa. Tapi kalau udah pakai KGG di belakangnya itu, jadi BODO, KKKGGG gitu ya, panjang tuh bodok gitu ya. Itu udah diubun-ubun marahnya. Nah itu berita salib bagi orang Yunani, kebodohan.
Bodoh orang yang mau percaya pada salib Yesus itu, bodoh. Karena apa sih? Ajarannya seperti itu. Nasib hidupnya juga seperti itu. Gak masuk di akal, gak masuk di akal. Tetapi saudaraku, kepada jemaat di Korintus ini Rasul Paulus memberitahukan bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan yang kontras tentang berita salib di antara pemahaman Yahudi dan Yunani dengan berita Injil itu sendiri. Bagi mereka yang akan binasa, yaitu yang menolak Injil. Bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang menolak Injil, memang salib itu batu sandungan, memang salib itu kebodohan. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, yaitu orang-orang percaya, berita salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, salib itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita nyanyi kan bilang begini, karena salibmu, itu kekuatan Allah buat kita ya. Karena salibmu ku hidup. Poin 2, pikul salib di tengah penderitaan. Ada ungkapan dalam kehidupan orang Kristen yaitu setiap orang mempunyai salibnya sendiri-sendiri. Saudara pernah dengar ungkapan itu? Setiap orang mempunyai salibnya sendiri-sendiri. Paham ungkapan ini? Yang berkata paham biasanya sudah mengalami atau sedang mengalami. Hanya mereka yang belum paham bukan berarti nggak mengalami. Mungkin mengalami salib, tapi cukup itu penderitaan. Itu bukan sesuatu yang harus saya pikul karena nama Tuhan, masih di posisi seperti itu. Tapi hari ini saya ingin kita semua paham bahwa setiap kita punya salib. Bentuknya beda-beda, gitu ya. Artinya saudaraku, salib yang dipikul setiap orang itu nggak sama, semua berbeda. Beda bentuknya, beda juga besar kecilnya, tapi setiap orang punya salibnya masing-masing. Yang pasti setiap orang harus berusaha memikulnya. Saudaraku, dalam Lukas 9 ayat 23, Lukas 9 ayat 23, demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita baca sama-sama 2, 3, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus mau menyangkal dirinya, harus mau memikul salibnya, bukan sesekali tapi setiap hari. Dalam ayat ini Yesus memberi gambaran yang sangat jelas kepada murid-murid. Gambaran yang sangat jelas kepada kita semua yang mau menjadi murid. Bagaimana caranya menjadi murid Kristus, bagaimana caranya menjadi orang Kristen. Menjadi pengikut Yesus berarti pikul salib. Apa itu pikul salib? Mengesampingkan kepentingan dan keinginan pribadi untuk berjalan bersama Yesus. Berjalan pikul salib di segala jalan yang Tuhan tentukan untuk saya dan saudara. Ini enggak mudah, saudaraku. Kepentingan dan keinginan pribadi. Saudaraku, hari ini mungkin yang sederhananya saja, saudara punya
keinginan mudik lah gitu ya, karena musimnya mudik. Tapi saudara tahu, ini minggu Prapaskah. Saya kebaktian dulu, mudik bisa nanti selesai kebaktian nanti sore atau besok. Nah, saudara paham? Kalau ada saudara yang seperti ini, saudara mengerti apa artinya salib. Saudara mengorbankan, meninggalkan kepentingan dan keinginan pribadi. Saya mau apa sih namanya sekarang, healing lah ya, healing. Kan orang kerja itu padat, setiap hari perlu waktu untuk ya bersenang dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi saudara ingat, hari ini adalah masa raya, masa Prapaskah. Saudara datang dulu ke gereja. Healing bisa besok, healing bisa diatur kemudian. Artinya saudara mau pikul salib, mengesampingkan kepentingan pribadi untuk beribadah, untuk berjalan bersama Tuhan, pikul salib. Saudaraku. Dan ada banyak hal lain. Ketika kita punya keinginan, katakanlah membeli sesuatu yang kita sukai, tiba-tiba gereja membutuhkan sesuatu yang harus bersama-sama ditanggung. Misalnya dulu pernah plafon gereja runtuh gitu ya. Mungkin ada saudara yang sudah merencana beli HP gitu ya. Tapi karena gereja membutuhkan, saudara persembahkan dulu. Sisihkan dulu. Artinya saudara mengesampingkan kepentingan pribadi untuk sesuatu yang ditujukan kepada Tuhan. Pikul salib. Menderita enggak sih? Sebenarnya menderita. Jangan bilang saya rela kok. Coba begini, yang paling real saja. Udah rencana beli HP. Atau ada keperluan gereja yang mendesak dan saudara persembahkan. Enggak usah semua, sebagian, tapi gagal beli kan? Tunda lagi minggu depan. Saudara rela enggak, saya tanya? Misalnya itu saudara sudah lakukan ini ya, sudah lakukan. Sebenarnya saudara rela enggak sih? Ya? Awalnya enggak, tapi waktu sudah memberi, rela enggak? Rela. Yang rela sedikit, yang lain enggak rela. Kenapa? Karena enggak ngalamin. Sekarang anggap aja kita semua ngalamin sudah, ini 5-10 tahun lalu. Waktu kita berikan, kita rela enggak sih? Serius rela? Awalnya enggak, tapi setelah tahu ini untuk pekerjaan Tuhan, rela enggak? Rela, oke rela. Saya tanya pada saudara, saudara rela, tapi kan pembelian barang yang saudara ingin beli itu tertunda kan? Ini bagian dari penderitaan. Ya, ini bagian dari penderitaan, itu loh yang namanya salib. Di bagian ini, penderitaan itu adalah salib yang harus kita pikul. Bukan berarti nanti nggak beli, bukan berarti tidak boleh, gitu ya. Tapi mendahulukan yang kita anggap itu bagian penting dalam pengiringan kita kepada Kristus, yaitu pikul salib. Saudaraku, disinilah kesetiaan orang Kristen itu teruji, yaitu ketika kesukaran dan penderitaan datang. Akankah kita melihatnya sebagai salib? Ada kita melihatnya sebagai kerugian saja, sehingga kita menderita tanpa mengerti, tanpa memahami bahwa itu salib. Akankah kita melihatnya sebagai sesuatu yang harus kita tanggung sebagai salib? Atau kita malah meletakkan salib itu, ya kita taruh salib itu dan lari mengikuti keinginan kita sendiri. Saya dulu pernah sampaikan ilustrasi tentang orang yang memikul salib, beberapa orang pikul salib bareng-bareng gitu ya. Lalu, berat nih, kata yang satu, dipotong ujungnya. Berat nih, potong lagi satu orang ini. Akhirnya dia lari paling depan karena salibnya ringan. Lalu di satu titik ada kayak galian begitu,
sungai kecil gitu. Dia berdiri, gak bisa nyebrang, tapi yang salibnya panjang. Dia robohkan, buat nyebrang, dan seberang, dia ambil lagi, dia pikul lagi. Sampai tujuan. Dia enggak. Seringkali kita senang memotong salib supaya hidup kita ringan, perjalanan kita ringan, beban kita ringan. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan, kita akan sulit sampai tujuan. Mungkin Tuhan nanti kasih salib lagi, saudaraku. Kan tambah berat, salibnya 2 yang harus dipikul. Pikul 1 saja berat, apalagi 2. Ya, oke. Orang yang setia di tengah penderitaan akan memandangnya sebagai salib yang harus dipikul dan terus berjalan mengikuti Yesus. Apa yang menjadi kewajiban, ketaatan kita kepada Tuhan, saudaraku? Ada 2 hal bisa kita pandang. Yang pertama, kita bisa melihatnya sebagai kerugian. Ngapain? Toh itu hak saya, punya saya. Gitu. Tapi bagi yang lain, walaupun berat, dia lakukan karena dia menganggap ini salib yang harus dia pikul. Yakub katakan, yang mau menderita dan bertahan, bukan hanya bahagia, ingat, bukan hanya bahagia, tapi dapat mahkota. Ya, bukan hanya bahagia yang bertahan dalam percobaan, tapi dapat mahkota. Jadi bagi saudara yang enggak mau pikul salib, ya jangan iri kalau ternyata orang yang tadinya menderita banget kelihatannya lebih berbahagia dari saudara, dan istimewanya mendapat mahkota. Mahkota kehidupan. Setia di tengah percobaan. Kita akan lihat ini. Yakub menjelaskan cara agar dapat bertahan dalam percobaan. Yakub menjelaskan cara bagaimana bisa bertahan dalam percobaan. Ketika percobaan dan penderitaan yang kita harus hadapi, yang kita harus pikullah itu. Jangan hindari, jangan lari. Mungkin kita merasa enggak sanggup, mungkin kita merasa enggak kuat. Namun kita harus tetap bertahan. Ya. Kita enggak kuat, ya. Kita enggak sanggup, ya. Tapi kita harus tetap bertahan. Karena Alkitab tadi bilang, berbahagialah orang yang bertahan. Orang yang bertahan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa itulah salib yang harus kita pikul. Disinilah kesetiaan teruji. Di tengah penderitaan kita bertahan dan tetap setia. Karena salib yang kita pikul itu adalah sumber kekuatan. Justru kalau itu kita anggap sebagai salib, yang tadinya kita enggak sanggup, yang tadinya kita enggak kuat, kita menganggap itu salib untuk kita, salib yang Tuhan berikan untuk kita pikul, kita akan kuat sebab salib itu sumber kekuatan bagi kita semua. Yang kedua, setia dalam melayani. Kesetiaan melayani adalah respon terhadap anugerah panggilan Tuhan. Ketika terjadi berbagai kesukaran dan penderitaan dalam pelayanan, memandang salib Tuhan menjadi kekuatan yang memampukan Anda dan saya bisa bertahan. Loh Pak Pendeta, ini mau untuk pendeta saja, setia dalam melayani. Kalau kami orang awam kan ya enggak. Saudaraku, saudara lihat yang berdiri di sini tadi berapa orang? Setiap minggu? Ya 8, kadang 7 ya, setiap minggu. Itu melayani. Ya. Saudara tahu ada yang menerima tamu di sana, ada yang ngadarkan kantong kolektor, ada yang berjuang di belakang sana. Kalau tahu mati di sini, matanya pada nengok ke sana, heran saya. Yang mati di sini tapi kenapa nengoknya ke sana? Tuh sampai gemeteran tuh yang di sono tuh. Kalau ternyata terus mati, yang di sana pasti merasa bersalah tuh di multimedia. Belum lagi kalau saudara nengok ke sana, rasa bersalahnya makin berlipat ganda. Tambah saudara ngomong, kenapa sih? 3 kali sana menderita itu.
kalau dianggap itu penderitaan atau cemoohan, itu berat. Tapi anggap itu salib dalam pelayanan. Main musik pernah salah enggak? Mana pemain musik? Pernah salah enggak? Toto yang di sini sama yang di sono nadanya beda ya. Biasanya saya terus diem. Ngikutin yang mana nih gitu ya. Tapi mata ini kadang-kadang kan langsung mau nengok gitu ya. Saudara tahu nggak? Waktu mata saya nengok, ini semua makin merasa bersalah. Gitu ya. Kalau saudara terus berhenti nyanyi, ngeliatin gitu, tambah merasa bersalah dan merasa berdosa yang di sini, karena tidak bisa melayani dengan baik. Saudaraku, tergantung kita anggap ini satu kesalahan yang mata-mata yang melotot itu sebagai satu hinaan, ya saudara makin menderita. Tapi anggaplah mata-mata yang melotot itu sebagai salib yang harus dipikul sebagai seorang pelayan. Selesai, akan jadi ringan gitu. Berbahagia dan dapat pahala. Cila. Apakah ini menghibur para pelayan? Iya, karena tidak mudah melayani. Gitu. Makanya ada setia dalam melayani Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan yang memampukan kita semua untuk bertahan dalam pelayanan. Belum kalau waktunya latihan, hujan. Waktunya pelayanan, kayak kemarin pagi-pagi sudah hujan. Terhalang banjir dan lain sebagainya. Saya sampai lihat ada yang mau ke gereja pakai celana pendek di posting ya. Wih, luar biasa ini. Ya. Saya cerita sama teman saya pendeta, kalau di gereja saya mah udah jadi alasan yang paling tepat itu untuk tidak ke gereja. Saya bilang bangga di gereja saya pakai celana pendek, ganti dia baru ke gereja. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, bukan hal yang mudah untuk bertahan dan setia dalam pelayanan, enggak gampang. Kadang-kadang hati para pelayan itu mudah apa ya? Tersinggung, mudah gimana gitu loh. Jadi untuk berhenti, untuk mengakhiri pelayanan itu punya 1001 alasan, punya 1001 dalil dan dalih untuk meninggalkan pelayanan. Tetapi kita pun menyadari bahwa panggilan untuk melayani adalah satu anugerah. Satu anugerah. Inilah yang menjadi dasar bagi saya dan saudara untuk tetap setia dan bersemangat dalam melayani. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kayaknya buat saya sendiri deh. Tapi kan saya mau buat semua. Kalau gitu kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Dihormati. Kita jarang menemukan ini ya. Kali ini kita membaca loh saudaraku. Yang melayani itu dihormati oleh Bapa. Amin. Saudara mau dihormati Bapa? Layanilah Tuhan dengan setia. Yang terakhir, setia sampai mati. Dulu ada lagu yang gak pernah dinyanyikan lagi. Setia-setialah, setialah sampai mati. Karena capeknya kerja sebagai pengerja, saudaraku. Nyanyinya beda, saudaraku. Setia-setialah, setia setengah mati. Setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Jangan oke. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian,
sebaliknya mereka adalah jemaah iblis, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan ini, sama-sama kita baca, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Setia sampai mati, bertahan dalam percobaan, berbahagia. Amin. Lalu setialah sampai mati. Saudara-saudaraku, lalu pahalanya sama, yaitu mahkota kehidupan. Jemaat di Smyrna adalah contoh orang percaya yang memikul salibnya, yang setia dalam aniaya dan penderitaan yang mereka alami. Ini jemaat Smyrna. Kalau saudara tanya sekarang, di mana jemaat Smyrna itu? Situsnya ada, jemaatnya enggak ada, di Turki. Ya, jadi kalau ada wisata rohani yang ke Turki, itu mengunjungi situs. Jadi bukan gereja tapi situs, jadi ada batu-batu besar, tiang-tiang begitu ya. Saya sendiri belum pernah ke sana sih. Siapa tahu satu saat ada berkat ke sana ya. Jadi itu situs saja. Jadi 7 gereja dalam kitab Wahyu itu semua ada di Turki. Ada di Turki. Nah, Smyrna itu di sana, saudaraku. Kalau si Mirna nggak datang ya? Ternyata saudaraku, Tuhan itu tidak membebaskan jemaat di Turki dari penderitaannya. Ya. Ketika salib itu terasa begitu berat bagi orang Smyrna, firman Tuhan berkata, jangan takut. Ya, jangan takut terhadap apa yang kau derita. Tuhan itu tahu penderitaan orang Smyrna. Dan Tuhan bilang, jangan takut terhadap yang engkau derita. Jadi Tuhan sendiri melihat menderita, kan bisa saja begini saudaraku, kita ini sudah menderita, tapi teman kita lihat, kamu baik-baik saja. Pernah nggak saudara mengalami itu? Kita ini sudah sakit luar biasa, mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi orang lain saudara kita menganggap, bahagia banget ya hidupmu. Ada kan? Tuhan melihat jemaat di Smyrna sebagai jemaat yang menderita. Dia bilang apa? Aku tahu penderitaan. Saudara, pernah ada seorang teman ketika saudara dalam kesusahan datang, dia tepuk bahu. Iya ya, saya tahu kamu berat sih ngadepin ini. Pernah ada yang merasakan digitukan sama teman enggak? Pernah? Coba angkat tangan. Pernah? Ayo, 1, 2. Rasanya gimana sih? Rasanya tuh kayak berbunga-bunga banget ya. Rasanya tuh kayak jadi ada kekuatan gitu. Tuhan bilang loh kepada jemaat Smyrna, aku tahu apa yang engkau derita. Tuhan gak bilang, gak apa-apa, kamu cengeng aja. Enggak, Tuhan gak bilang, cengeng aja kamu, gampang ngeluh. Enggak, Tuhan bilang, aku tahu yang kamu derita. Tuhan tolong enggak? Enggak loh saudaraku. Tuhan enggak tolong. Tuhan malah bilang apa? Ya udah, kamu kan menderita, setialah sampai. Emang enak kalau saudara digitukan sama seseorang? Kan enggak. Itu jemaat Smyrna saudaraku. Tuhan tidak segera menolong, Tuhan cuma bilang, aku tahu apa yang kau derita. Udah harapannya gede banget kan? Setialah sampai mati. Saudara-saudaraku, setialah sampai mati. Ternyata Tuhan tidak segera menolong atau membebaskan atau memberi tanda ajaib supaya wah gitu ya. Pada saat seperti inilah saudaraku, dukungan Tuhan dinyatakan. Pendampingan Tuhan dinyatakan dengan memberi kekuatan untuk tetap setia.
Jangan takut, aku di sampingmu, aku bersamamu, aku mendampingimu. Saudaraku, sampai kapan Tuhan mendampingi? Sampai yakin. Tuhan bilang sampai mati. Kalau setia harus sampai mati. Saudara-saudaraku, jemaat Smyrna pada masanya adalah jemaat yang setia. Ya, jemaat yang mempertaruhkan hidupnya, bertahan dalam percobaan, pikul salib karena nama Tuhan. Saudara-saudaraku, salib yang dipikul Yesus adalah salib yang berat, salib yang kasar. Salib itu membuat Yesus berjalan terseok-seok, jatuh dan bangun lagi dan jatuh lagi dan bangun lagi. Salib itu melukai bahunya karena kasar dan tajam. Saudaraku, kalau kita orang Kristen harus pikul salib, saudaraku, janganlah berpikir salib itu seperti yang digantung di leher saudara. Ada yang pakai kalung salib? Ada kan? Salib itu ringan, ya. Salib itu pertanda saja. Kalau salib dari Tuhan, ya memang harus dipikul, ya. Memang harus dipikul. Salib yang berat pasti melukai. Salib yang berat membuat kita kadang terjatuh. Berusaha bangun lagi, mungkin jatuh lagi. Itulah salib yang Tuhan bilang, siapa yang mengikut aku, dia akan pikul salibnya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap kita punya salibnya masing-masing. Kadang-kadang salib itu begitu berat, membuat kita terjatuh dan terluka. Ingatlah perkataan Tuhan, bertahanlah dalam percobaan, setialah, pikulah salibmu dengan setia, karena ada mahkota yang menanti kita semua. Kalau saudara merasa sudah terlalu berat pikul salib, saya persilakan pemain musik. Kalau saudara sudah merasa terlalu berat memikul salib, dan saudara ngadu kepada Tuhan, Tuhan berat banget salib ini, Tuhan akan berkata seperti kepada jemaat di Smyrna, aku tahu penderitaan. Saudaraku, kalau saya mendengar kata-kata Tuhan itu di telinga saya sendiri, saya merasa itu satu hal yang sangat menguatkan saya. Enggak usahlah datang pertolongan Tuhan, mujizat dan tanda. Tuhan cuma bilang, aku tahu apa yang kau derita. Itu sudah pasti menguatkan saya. Itu pasti sudah membuat saya bersemangat lagi. Walaupun kemudian di ujungnya Tuhan bilang, hendalah engkau setia. Hendalah engkau setia sampai mati. Tetap pegang salib, karena salib itu sumber kekuatan kita. Dan Tuhan bersama dengan kita dalam memikul salib itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena salibmu, kita nyanyikan pujian. Yes, so hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu, salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Kita sama-sama berdiri. Masing-masing kita punya salib. Kadang salib itu sulit kita terima. Ada orang yang salibnya adalah ekonomi. Ada orang lain salibnya kesehatan. Kita sulit menerima itu. Ada yang lain lagi salibnya masalah dalam keluarga, atau salibnya ada di pekerjaan. Tapi kalau kita menganggapnya itu salib yang harus kita pikul, Tuhan bilang, bertahanlah dan engkau berbahagia. Tuhan mau katakan pada saudara pagi ini, aku tahu apa yang kau derita. Dengan perkataan itu, tahukah saudara, Tuhan akan berada di sampingmu, memegang tanganmu, memberi kau kekuatan untuk pikul salib itu. Yes, sebab itu setialah, setialah sampai kau bertemu dengan Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini, karena salibmu. Kita angkat tangan kita. Yes, kiralamayasi, kiralamayasi. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Oh, katakan lagi, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami masing-masing punya salib. Kadang kami tidak mengerti bahwa itu harus kami pikul dan terus berjalan bersama Yesus. Kadang kami mengeluh, kami menolak, kadang kami menawar. Tapi pagi ini kami diberitahu oleh firman Tuhan bahwa salib itu bukan untuk dihindari, tapi salib itu harus dipikul dan terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menuntun, membuat kami kuat. Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menuntun, membuat kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat. Jemaat Tuhan punya salibnya sendiri-sendiri. Ada jemaat Tuhan di tempat ini yang salibnya adalah keuangan. Berkati mereka, beri kekuatan ya Tuhan. Ada yang pikul salibnya soal kesehatan, jamah Tuhan. Beri kekuatan, kesanggupan, bahkan beri kesembuhan. Ada jemaat juga yang punya salib dalam keluarga. Ada dalam keluarga yang sulit untuk diajak berbakti dan ikut Tuhan dengan setia. Kuatkan mereka Tuhan, dan tolonglah berkati sehingga orang-orang yang menjadi salib itu satu saat bisa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus masing-masing punya salib. Bahkan ada salib yang orang lain sama sekali gak ngerti, tapi dipikul anak-anak-Mu dengan diam. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka derita, dan Engkau mendampingi, membuat mereka setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan firman Tuhan ini menolong, membuat kami semakin setia mengiring Tuhan walaupun harus memikul salib itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat, beri sukacita senantiasa dalam memikul salibnya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Berkati anak-anak-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera, karena mereka telah memberi waktu untuk Tuhan, menerima pesan Tuhan, dan biar pesan ini ditaati dan membuat mereka kuat dan setia dalam pikul salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat rencana perayaan Paskah, Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan di Puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong sehingga semua acara berjalan dengan baik. Panitia mempersiapkan apa yang mereka sudah siapkan akan lebih sempurna lagi dengan pertemuan rapat hari ini. Apa yang masih kurang bisa diperbaiki, ditambahkan sehingga acara itu berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat, berkati persembahan untuk kas gereja, persembahan untuk Paskah, berkati persembahan untuk kesejahteraan gembala dan pastori. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih, pagi hari ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus
serta kita sekarang, esok bahkan sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.